Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja keras untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan, PN atau perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu, muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Nah, sekarang lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di negeri seberang Prancis. Halangan yang dihadapi Andrea Hirata adalah ia anak seorang pegawai rendahan PN atau perusahaan negara, sehingga ia harus bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip kandang hewan. Dan jarak rumah ke sekolah sangat jauh, yaitu 30 km. Sikap yang dimiliki Andrea Hirata adalah pantang menyerah, gigih, dan rajin belajar. Usaha yang dilakukan Andrea Hirata adalah tetap sekolah walaupun jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh, dan bangunan sekolah hampir roboh. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Andrea Hirata tetap berusaha meraih cita-citanya untuk sekolah di Perancis. Walaupun sekolahnya sangat jauh dan mirip kandang ternak, dia tetap semangat belajar. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya pada prestasi yang luar biasa. Nah, bacalah puisi di bawah ini dalam hati dengan seksama. Pahamilah arti dan maknanya. Ini kakak bacakan dengan nyaring ya. Laskar Pelangi karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi.
Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, setelah membaca puisi di atas, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Tuliskan makna puisi di atas dalam buku catatanmu. Makna puisi di atas adalah kita harus punya mimpi untuk membangun masa depan yang cerah. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita tidak boleh menyerah pada keadaan kita saat ini, karena tidak akan menetapkan kehidupan kita di masa depan. Dan kita harus selalu bersyukur. Kita harus terus berusaha, berjuang, dan berdoa untuk menggapai impian kita. 2. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Nah, yang harus kalian ingat, 1 garis miring artinya adalah berhenti sejenak untuk mengambil napas. Biasanya karena ada koma atau di tengah baris. Kemudian garis miring 2, ini berhenti agak lama ya. Biasanya ada koma di akhir baris atau ganti baris. Kemudian garis miring 3, ini berhenti lama sekali. Biasanya pada akhir baris terakhir atau akhir dari puisi. 3. Baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. 4. Hafalkan puisi tersebut termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. 5. Bacakan puisi tersebut dengan percaya diri di depan kelas. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PM Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut. Barang tambang yang pertama adalah batu bara, manfaatnya sebagai bahan bakar. Kemudian emas, manfaatnya untuk perhiasan. Yang ketiga adalah gas bumi, manfaatnya sebagai bahan bakar. 4. Batu mulia, manfaatnya untuk perhiasan. 5. Logam besi, manfaatnya peralatan mesin. 6. Pasir bebatuan, manfaatnya untuk bahan bangunan. Kemudian yang ke-7 aluminium, untuk membuat alat masak. 8. Aspal, untuk membuat jalan transportasi. Kemudian yang ke-9 adalah fosfat, untuk bahan membuat pupuk. Nah, berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Ini misalkan di Jawa Timur ya. Ada belerang, semen, marmer, yodium, dan minyak bumi. 2. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu? Batu bara, batu mulia, logam besi, dan lain-lain. 3. Digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Belerang bisa digunakan untuk membuat pupuk. Semen digunakan sebagai bahan bangunan. Marmer digunakan untuk menghias rumah. Yodium digunakan sebagai bahan garam dapur. Dan minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu?
Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Nah, lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan yang pertama adalah Idul Fitri, umat yang merayakan, umat Islam. Tujuan perayaan adalah mensyukuri selesainya masa berpuasa. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha, umat yang merayakan adalah umat Muslim. Tujuan perayaannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berkurban. Kemudian tahun baru Hijriah, umat yang merayakan adalah umat Muslim. Tujuan perayaan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita. Hari raya keagamaan yang berikutnya adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya bentuk tasyakur atas dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Isra Mi'raj, umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya adalah memuliakan Rasulullah. Hari raya keagamaan yang berikutnya adalah Paskah. Umat yang merayakan adalah Kristen. Tujuan perayaannya memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Natal, umat yang merayakan Kristen. Tujuan perayaannya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Hari raya keagamaan yang berikutnya adalah Nyepi. Umat yang merayakan adalah umat Hindu. Tujuan perayaannya adalah memperingati tahun baru sesuai kalender Hindu. Kemudian Waisak, umat yang merayakan adalah Buddha. Tujuan perayaannya mengingat kembali ajaran Buddha. Yang terakhir adalah tahun baru Imlek, umat yang merayakan Konghucu. Tujuan perayaan adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok yang lain, diskusikan beberapa perbedaan yang ditemui. Carilah informasi yang tepat untuk memperbaikinya. Pilihlah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Tuliskan penjelasanmu dalam sebuah paragraf dan tuliskan di bawah ini. Nah, misalkan nama perayaannya adalah Idul Fitri. Tujuan perayaan ini bertujuan mensyukuri selesainya masa berpuasa. Sejarah singkat tentang perayaan Idul Fitri dilaksanakan karena seluruh umat muslim di dunia telah berhasil menahan hawa nafsu dari berbagai hal yang dilarang selama 1 bulan penuh, yaitu pada saat Ramadan. Cara masyarakat merayakannya, biasanya perayaan yang dilakukan seperti melakukan takbir keliling. Selain itu, mudik atau pulang ke kampung halaman juga menjadi tradisi atau upaya umat muslim di Indonesia untuk menyambut dan merayakan Idul Fitri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.